Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita mau bongkar KTP-nya sebuah komputer satu persatu buat lihat apa aja sih isinya. Pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya yang ada di dalam komputer atau laptop kamu? Kita mungkin tahu mereknya, ukurannya, tapi jeroannya? Apa yang bikin dia cepat atau lambat? Nah, itu ceritanya beda lagi. Nah, buat tur kali ini, pemandu kita itu namanya CPU-Z. Anggap aja ini kayak kacamata röntgen digital gitu. Jadi kita bisa ngintip semua detail penting tanpa harus bongkar-bongkar casing. Oke, siap ya? Yuk kita mulai. Oke, pemberhentian pertama kita, dan ini yang paling penting ya, prosesor alias CPU. Ini dia nih, pusat komando, otaknya semua operasi komputer. Jadi, setiap kali kamu ngeklik sesuatu, ngetik, buka aplikasi, ya CPU inilah yang mikir dan kerja. Tanpa dia, komputer kamu itu cuma kotak pajangan aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nama prosesor ini aja udah kayak biodata singkat loh. i3 itu nandain kelasnya buat kerjaan sehari-hari. Angka 3 setelahnya itu nunjukin generasinya. Nah, terus ada 4 threads kan di situ. Gampangnya, bayangin aja CPU ini punya 4 tangan virtual. Jadi dia bisa ngerjain beberapa tugas ringan, barengan, dan tetap lancar. Oke, otaknya udah kenalan. Sekarang kita pindah ke ibaratnya sistem saraf pusatnya yang nyambungin semuanya. Apa itu? Motherboard. Lihat deh, semua komponen, CPU, RAM, kartu grafis, semuanya nancap di sini. Motherboard ini yang mastiin semuanya bisa ngobrol satu sama lain tanpa macet. Bener-bener fondasi dari seluruh sistem. Yang penting di sini itu chipset H61-nya. Dia ini kayak polisi lalu lintas data. Ngatur biar semuanya lancar buat kerjaan kantor atau browsing. Tapi ya bukan buat ngebut-ngebutan. Terus ada BIOS. BIOS itu gampangnya, dia yang bangunin semua komponen pas komputer baru dinyalain. Ngecek satu-satu, oke semua siap kerja. Gitu. Oke, otak udah, sistem saraf udah. Sekarang kita intip ruang kerjanya, atau yang kita kenal dengan nama RAM. RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Anggap aja ini meja kerja komputer kamu. Semua file, aplikasi, data yang lagi kamu pakai ditaruh di atas meja ini, biar gampang diakses sama si CPU. Nah, komputer yang kita lihat ini punya meja kerja seluas 8 GB. Udah cukup banget buat kebanyakan kerjaan sehari-hari. DDR3 itu jenis teknologinya. Ibaratnya ini model meja kerjanya gitulah. Nah, di sini kita bisa lihat ada potensi buat upgrade nih. Kondisinya sekarang itu single channel. Bayangin aja jalan tol yang cuma satu lajur. Data lewat situ semua. Tapi kalau kita tambahin satu keping RAM lagi, kita bisa buka lajur kedua, jadi dual channel. Kecepatan transfer datanya bisa langsung naik 2 kali lipat. Kenceng kan? Oke, kita lanjut ke pemberhentian terakhir di tur kita. Gimana caranya semua kerjaan tadi bisa muncul jadi gambar di layar kamu? Nah, itu tugasnya si GPU. GPU, atau Graphics Processing Unit. Anggap aja dia ini senimannya si komputer. Tugas dia itu ngambil semua data mentah dan ngelukis jadi gambar, video, animasi, semua yang kamu lihat di monitor. Di komputer ini, kita nemuin grafis yang onboard atau terintegrasi. Artinya apa? Artinya senimannya ini bukan orang luar, tapi jadi satu sama otaknya, si CPU. Nah, karena dia nggak punya memori sendiri, dia jadi pinjem dari meja kerja utama kita tadi, yaitu RAM. Dan coba lihat, memori khusus buat si seniman ini cuma 32 MB. Kecil banget. Buat perbandingan aja, satu foto dari HP zaman sekarang, ukurannya bisa lebih gede dari itu. Angka ini udah ngasih kita petunjuk besar soal kemampuannya. Jadi prakteknya gimana? Artinya, si seniman ini jago banget buat gambar-gambar sederhana. Nonton film HD, browsing, ngerjain dokumen, aman. Tapi kalau disuruh ngelukis mahakarya 3D yang rumit atau ikut balapan di game-game berat, wah itu bukan bidangnya dia. Oke, tur kita selesai. Kita udah kenalan sama otaknya, tulang punggungnya, ruang kerjanya, sampai senimannya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya. Jadi, ini dia ringkasannya. CPU-nya Intel Core i3 generasi ketiga, cocok buat multitasking ringan. Motherboard-nya pakai chipset H61, pas buat kerjaan kantor biasa. RAM-nya 8 GB DDR3, cukup buat sehari-hari. Dan ingat, bisa di-upgrade. Terakhir, GPU-nya pakai Intel HD terintegrasi yang oke banget buat muter video dan visual-visual dasar. Kesimpulannya apa?
Ini adalah mesin pekerja yang solid. Sempurna buat pelajar atau profesional yang butuh komputer buat ngetik, browsing, video call, sama nonton film. Dia tahu tugasnya, dan dia kerjain dengan baik. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan bekal pengetahuan ini, coba deh intip spek komputer kamu sendiri. Komputer kamu itu tipe pelari cepat, seniman ahli, atau pekerja harian yang setia. Cerita apa yang diceritain sama komputermu?